Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Reza Aliazmi from PBI TUSI. I will explain about the type of leadership with individuals. Proses terbentuknya perilaku individu bisa saja karena dipengaruhi dengan banyaknya motivasi. Motivasi menyangkut reaksi berantai yang dimulai dari adanya kebutuhan yang dirasakan seseorang yang menimbulkan keinginan atau sasaran yang hendak dicapai, yang pada akhirnya menyebabkan usaha-usaha untuk mencapai sasaran atau tujuan tersebut yang berakhir pada penguasaan atau kepuasan dalam pembentukan perilaku individu menjadi lebih baik lagi. Motivasi dalam pengertian sederhana diartikan sebagai bentuk dorongan, kehendak, kebutuhan, keinginan, dan daya kekuatan lain yang ada kesamaannya. Salah satu contoh motivasi yang bisa kamu jadikan pedoman yaitu ambil resiko, bermimpi lebih besar, dan berharap besar. Adapun bentuk perilaku individu yaitu perilaku sadar, perilaku yang melalui kerja otak dan pusat susunan saraf. Yang kedua, perilaku tidak sadar, perilaku yang spontan atau instingtif. Next ke teori X dan teori Y. Teori X merupakan pandangan tradisional di mana melihat perilaku manusia dalam lingkungan pekerjaan yang telah membudaya. Pada dasarnya teori X melihat manusia dalam organisasi dari sisi negatif, merupakan pengandaian bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaan lari dari tanggung jawab dan harus dipaksa agar menunjukkan prestasi. Menurut teori X beranggapan bahwa yang pertama, pada umumnya manusia tidak suka bekerja, malas, dan bila mungkin akan menghindari pekerjaan. Hal ini tertanam kuat dalam setiap diri individu. Yang kedua, karena tidak menyukai pekerjaan, malas, maka manusia itu harus dipaksa, diawasi, dikendalikan, dibina, bahkan diancam dengan sanksi atau hukuman agar dapat melaksanakan usaha, bergerak dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, pada umumnya manusia dalam berorganisasi ingin menghindarkan diri dari tanggung jawab, memiliki sedikit ambisi sehingga mereka lebih senang dibina, diarahkan. Yang keempat, kebanyakan manusia menghendaki keamanan dalam segala hal. Sedangkan teori Y merupakan kebalikan dari teori X, merupakan cara pandang manusia yang lebih modern. Terlihat manusia dari sisi positif. Teori Y beranggapan bahwa yang pertama, manusia sebagai anggota organisasi pada dasarnya menyukai dan menikmati pekerjaan. Mereka tidak memiliki beban karena bekerja sama halnya seperti bermain, istirahat. Yang kedua, manusia dapat mengendalikan dirinya sehingga tidak perlu diawasi dan mereka dapat memberikan pelayanan terhadap tujuan organisasi. Mereka akan menepati janji sehingga tidak perlu ada sanksi. Yang ketiga, rata-rata manusia dapat belajar menerima dengan baik, bahkan mengusahakan tanggung jawab. Yang keempat, manusia dalam berorganisasi memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif, memiliki imajinasi yang tinggi, cakap, dan kreatif dalam memecahkan masalah-masalah dalam organisasi. Yang kelima, dalam lingkungan kehidupan industri modern, potensi intelektual mereka pada umumnya hanya dimanfaatkan oleh organisasi sebagian saja. Dari hal tersebut di atas, kita bisa melihat bahwa teori Y lebih bersifat dinamis karena menunjukkan kemungkinan pertumbuhan dan pengembangan pada diri individu. Ia menekankan perlunya penyesuaian yang selektif. Dari teori X tersebut yang menganggap bahwa orang itu tidak suka bekerja, malas, dan sedapat mungkin menghindarinya. Orang itu tidak jujur, tidak mau bertanggung jawab, dan lebih suka cari selamat. Orang itu tidak kreatif, ambisinya rendah, tidak mementingkan pekerjaan tetapi lebih penting apa yang dia peroleh. Maka pemimpin perlu menerapkan teknik motivasi melalui pemaksaan dengan adanya aturan atau sanksi. Adanya pengawasan secara ketat, mengarahkan perilaku pekerja dengan insentif dan ancaman atau hukuman. Tugas dibuat dalam operasi yang sederhana dan mudah dipelajari.
Sedangkan teori Y memberikan pemahaman bahwa manusia sebagai bagian dari anggota organisasi bersedia memberikan yang terbaik untuk organisasi, bersedia atau sanggup mengorbankan dirinya, waktunya, tenaganya, keahlian dan keterampilannya demi tujuan organisasi. Pemimpin perlu meyakinkan bahwa mereka yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan diberikan balas jasa yang setimpal dengan jasa-jasa yang diberikannya. Dalam hal ini, pemimpin dan sedikit berpikir, karena pada dasarnya anggota organisasi sangat memahami, menyenangi dan melaksanakan tanggung jawab sepenuh hati. Mereka tumbuh dan berkembang bersama organisasi, mereka kreatif dan inovatif. Bagi mereka, imbalan yang diterima merupakan bonus atau kerja yang sudah dilaksanakan. Berangkat dari teori Y yang menganggap bahwa orang itu rajin dan suka bekerja keras, orang itu jujur dan bertanggung jawab, orang itu kreatif, inovatif, dan memiliki ambisi yang tinggi untuk berprestasi. Maka pemimpin dapat menggunakan teknik motivasi dengan memberikan reward, otonomi, tanggung jawab, keterlibatan, pemberdayaan, dan berikan mereka kesempatan untuk berkembang dan bertumbuh. Maybe that's it all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.